izin melanjutkan Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam hormat dari saya, izin memperkenalkan diri. Saya Liska Berlian dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan dari Genetikawan Muda Indonesia atas kesempatannya. Saya merasa bersyukur gitu bisa bertemu dengan organisasi ini gitu karena seperti bertemu dengan orang tua gitu Ibu, karena sebelumnya dari 2014 sampai saat ini gitu mengajarnya di pendidikan gitu ya, tapi tetap selalu terpakai gitu. Jadi lebih berasa bertemu orang tua kembali gitu. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak Ibu semua. Saya izin untuk memandu acara presentasi yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, Profesor Taufik Hidayat, PhD. Salam hormat, Prof. Taufik. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat, Ibu Rizka. Alhamdulillah. Salam hormat, Prof. Sama-sama, Terima sama-sama. kasih. Ya. Iya, terima kasih. Senang bisa bertemu Prof. Taufik dan Bapak Ibu semua dalam webinar Genetikawan Muda Indonesia edisi 20. Sebelumnya Bapak Ibu, seperti yang tertulis di tema acara ini ya, yaitu mengenai kode batang DNA dan karakteristik lestari ya atau konservasinya seperti itu. Alhamdulillah bersama-sama kita Bapak Ibu sudah hadir pemateri kita Profesor Taufik Hidayat PhD yang akan mempresentasikan nanti materi yang tentu saja sangat menarik, sangat kontekstual dan sepertinya akan selalu terpakai dan tidak ada habisnya gitu ya kalau kita bicara mengenai biodiversity, kemudian upaya untuk bisa menggali dan mengekspor serta identifikasi dari banyak organisme yang ada di Indonesia gitu ya, mulai dari tumbuhan, hewan dan seterusnya. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan Bapak Ibu di hari ini di tanggal 21 Mei tahun 2022 setelah kemarin Hari Kebangkitan Nasional. Semoga kita semua tetap selalu berupaya gitu ya Bapak Ibu, selalu semangat untuk berkarya di bidangnya masing-masing, khususnya di dalam organisasi ini mengenai genetika seperti itu. Nah sebelumnya sebelum Prof. Taufik memaparkan mengenai materi hari ini mengenai kode batang DNA dan konservasi, izinkan saya untuk membacakan secara singkat Bapak Ibu mengenai CV beliau. Profesor Taufik Hidayat dengan background pendidikan yang seperti kita sudah ketahui bersama ya Bapak Ibu, beliau sangat expert di bidang identifikasi molekuler, biosistematika seperti itu. Beliau menempuh S3-nya di the University of Tokyo, ya Tokyo, Jepang. Kemudian sebelumnya background-nya adalah dari S2-nya di Institut Teknologi Bandung, kemudian S1-nya di IKIP Bandung, kemudian terlebih dahulu sebelumnya mengambil diploma majornya di Biology Education. Nah, tentu saja hal ini merupakan suatu kehormatan bagi saya pribadi, Prof, bisa memandu untuk presentasi Prof. Taufik hari ini. Terima kasih banyak. Seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Ibu, seperti tertulis di layar gitu ya. Beliau mungkin kalau saya secara pribadi ya, Prof, merasa bersyukur gitu ya bisa bertemu dan mungkin hampir semua penelitian Indonesia berkiblat mungkin pada beliau gitu ya, Bapak Ibu, terkait dengan identifikasi molekuler. Sama seperti ketika saya melanjutkan S2 di 2010 sampai 2012, di sana saya pertama kali gitu mengenal dan tahu seperti apa Prof. Taufik dalam keahliannya dalam identifikasi molekuler seperti itu, biosistematika dan seterusnya. Jadi alangkah sayangnya gitu ya Bapak Ibu jika kita tidak menyimak dengan baik apa yang nanti akan beliau presentasikan. Nah, terkait dengan publikasi Bapak Ibu bisa kita lihat di layar sangat beragam gitu ya, baik proyek nasional maupun internasionalnya publikasi, kemudian 200 publikasi, lebih dari more than 200 publikasi baik secara nasional dan internasional. Nah, research interest-nya seperti yang tertulis di layar ya Bapak Ibu, biodiversity, biosystematic, biotechnology, and biology education.
Nah, sepertinya tidak sabar untuk menyimak materi yang akan dipaparkan oleh Prof. Taufik Hidayat terkait dengan kode batang DNA atau DNA barcoding gitu ya. Kita kenalnya dengan DNA barcoding gitu dan karakteristik konservasinya seperti apa. Prof. Taufik, punten untuk waktu presentasinya lebih kurang 45 menit, Prof. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitar 20 sampai 30 menit. Mangga, Prof. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, oke, terima kasih Ibu Rizka, Ya, Prof. Ibu Woli, kawan-kawan semua yang hadir di sini, anggota muda genetikawan ya Indonesia. Kayaknya saya pantas nggak ya kalau jadi anggota, karena saya udah tua. Saya udah tua nih Bu Woli nih ya, jadi ini biasanya kan pengertian muda itu kan umur 40 gitu ya. Kepala 4 lah, kepala 3, kepala 4. Saya udah kepala 5. Ya mungkin ya, tapi saya berusaha semangatnya masih muda ya. Baik, Ibu Bapak, adik-adik mahasiswa, kawan-kawan, kolega-kolega yang hadir di sini. Saya hari ini diminta oleh Ibu Woli untuk membawakan materi ya tentang pelibatan DNA dan konservasi genetika. Saya di sini tidak akan menguliahi Bapak Ibu, kawan-kawan, adik-adik mahasiswa. Jadi kita share saja. Ya mungkin di sini hadir kolega-kolega yang bergerak pada bidang yang sama, ya. Mungkin ada yang bergerak di hewan, di dunia mikroba dan sebagainya. Jadi kita sharing saja, ya. Jadi apa yang nanti akan saya sampaikan nanti bisa jadi berbeda dengan apa yang Ibu Bapak, kawan-kawan, kolega kerjakan gitu ya. Nah ini berdasarkan pengalaman empirik saya selama kurang lebih 20 tahun lebih lah ya, 25 tahun bekerja di bidang informatika, filogenetika molekuler, taksonomi, barcode yang akhir-akhir ini booming ya. Karena juga kalau kita lihat sekarang pandemi itu juga dasarnya adalah barcode pendekatannya. Bagaimana tes PCR itu barcode itu apa namanya teknik atau prosedur yang digunakan. Oke, tapi karena saya botani ya, saya bekerja banyak dengan tumbuhan, mungkin saya nanti mengambil contoh-contoh berkaitan dengan tumbuhan. Ya, Bu Bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, izinkan saya untuk share screen. Kita sambil saja Bapak Ibu ya, kawan-kawan. Sambil ngopi boleh, sambil makan kacang, sambil ya kayak nonton bioskop begitu aja, nanti aja. Kalau ada yang perlu di tengah-tengah saya sedang berbicara, silakan dan itu saya. Ya. Baik, izin saya untuk share screen. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas ya Bapak Ibu. Terlihat, Prof. Ya. Terlihat nggak? Terlihat jelas, Prof. Oke, semoga. Kalau sekarang hilang, Prof. Iya, sebentar, kok jadi hilang. Iya, Prof. Oke, saya Oke. Materi yang saya bawakan terkait dengan kode batang DNA atau DNA barcode dan mungkin aplikasinya dalam mengkonservasi makhluk hidup ya secara genetik. Nah, seperti Ibu Bapak kawan-kawan maklumi bersama bahwa kecenderungan riset dalam biodiversity itu mengalami sedikit perubahan. Ya, saya yang mungkin awal-awalnya bekerja dengan morfologi, ya sekarang kita sudah bekerja dengan yang lebih kecil ya, yang lebih mungkin kalau orang kimia suka bilang nanoteknologi, ya kita
sudah menggunakan data-data DNA, RNA, dan protein. Nah, di sini ada 3 kata kunci yang menurut saya penting untuk dipahami bersama, bahwa biodiversity, bioteknologi, dan bioinformatics. Nah, ini 3 kata kunci disiplin ya dalam keseharian kita. Sekarang ini udah kita rasakan gitu. Mungkin nanti ke depan dan seterusnya. Nah, kegiatan bioteknologi ya dari mulai ekstraksi DNA, sequencing dan sebagainya, itu nanti menggunakan, karena datanya masif ya, banyak sekali datanya, itu besar, kita nggak bisa kita mengkalkulasinya, memperkirakannya secara manual. Kita perlu software komputer. Ya, itulah perlu modeling, itulah bioinformatik muncul. Nah, di situ dari kerja-kerja biotek, dari kerja bioinformatik, itulah DNA barcode. Nanti DNA barcode ini digunakan kembali dalam kajian-kajian biodiversity, keanekaragaman, konservasi, ekologi, dan sebagainya. Jadi ini tren riset biodiversity riset yang saya terutama geluti ya. Itu nanti kita bisa share tentang. Nah, pengertian kalau kita lihat di literatur itu, Paul David Neil Herbert itu sebenarnya tahun 2003 ini ya mengeluarkan istilah yang kita sebut sebagai DNA barcode. Ya, tahun 2003 itu sebenarnya di paper beliau ya. Jadi ada potongan-potongan DNA, fragmen DNA kecil yang bersifat diagnostik. Jadi bisa digunakan untuk identifikasi pertama. Ya. Ini spesies A, ini spesies B, C, dan seterusnya. Nah, tapi kemudian ini berkembang tidak hanya untuk identifikasi, tapi juga untuk kebutuhan yang lainnya. Kalau kita lihat definisi-definisi itu, kalau kita googling ya di dunia internet itu, maksud saya. Prof, punten ya? Prof. Layarnya belum pindah ke slide 2, Prof. Kalau di sini, Prof. Masih di halaman 1, Prof. Sebentar. Iya. Ini udah keluar belum? Sudah, Prof. Oh, ini udah ya. Sekarang ini ya. Iya, iya, Prof. Kayaknya ini aja deh. Nah, oke. Untuk, untuk pengertiannya ya, ini banyak sekali pengertian tentang DNA barcode atau kode batang DNA. Yang pertama itu bocor ya, ada motor lewat. Baik. Yang pertama itu kegiatan dengan barcode itu adalah kegiatan untuk identifikasi secara molekuler jenis-jenis ya, berdasarkan atau itu bisa ini enggak ya? Harus bisa dimulai dulu enggak? Di slide show, Prof. Suara mungkin maksudnya, Bu. Maksud saya suaranya. Bapak Ibu, audiens mohon maaf, bisa di mute dulu Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Mangga, Prof. Ya. Slide-nya mungkin di slide show, Prof. Ini saya slide show ini loh. Belum ya? Belum. Kalau di saya slide show, oh, ini kayaknya ada something wrong nih. Atau di reading view mungkin, Prof. Kayaknya saya ada masalah kalau saya slide show deh. Kalau gini nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Pakai view bisa, Prof. View yang gimana ya? Kemudian sebelah kanan tuh, Prof. Sebelah kanan. View yang atas, ribbon-nya yang atas. View mana? Ini, Prof, di atas lagi. Samping review, slideshow, review, view. Atas, Prof. Di mana?
atas. Di bawah tulisan PPT. Tulisan PPT. Ini paling atas, paling atas, paling atas. Di saya nggak ada. Ada. Ini. Ini yang home, insert, design, animation. Oh, oke. Ada view kan? Ini tertutup sama ini saya. Oh. View. Nah itu klik. Nah, pakai yang reading view. Ada nggak reading view? Reading view tidak ada. Nggak ada ya. Boleh diklik mungkin ini slide show-nya, Prof? Ya, bentar. Sebelah kiri. Itu masih normal soalnya. Saya lihat ya, nggak kelihatan ya? Kecil. Iya, saya juga nggak bisa. Oke, ini aja nggak apa-apa kali ya? Saya yang presentasi boleh? Nanti saya bantu presentasikan. Oke, silakan dulu. Ini kenapa? Biasanya nggak apa-apa. Maaf ya, Bapak Ibu sekalian. Nggak apa-apa, Prof. Kalau dari Bu Woli yang saya kirim itu ada sedikit tambahan Bu Woli, jadi agak beda satu slide. Oke. Tapi nggak apa-apa lah, silakan coba. Nanti saya coba. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah, Ibu. Ya, silakan Bu Woli, next. Ini kayaknya udah ya. Ini pun sudah. Nah ini. Ya terima kasih ya. Aduh maaf sekali ini. Kenapa biasanya juga nggak apa-apa ini. Oke, kita kembali ke laptop Bapak Ibu kawan-kawan kolega. Jadi yang pertama itu pengertian DNA barcode. Bagaimana kita mengidentifikasi secara molekuler menggunakan sequence reference yang ada di GenBank ya. Ya mungkin istilahnya kita blast ya. Itu salah satu kegiatan dari DNA barcode. Terus yang kedua, DNA barcode merupakan pendekatan yang terstandar ya untuk mengidentifikasi hewan, tumbuhan, bahkan mikroba dengan menggunakan sequence yang sangat kecil istilahnya. Ya, sebagai DNA barcode. Yang ketiga, ini lebih spesifik lagi bahwa pengguna DNA barcode itu merupakan identifikasi dengan menggunakan DNA yang sangat pendek dari unit dari lokus unik yang ada di genom ya yang digunakan untuk spesies. Jadi dari pengertian ini bahwa DNA barcode sebenarnya untuk mengidentifikasi. Ya. Lanjutkan Ibu, enggak, punten. Nah, sebenarnya kedepannya ini kalau kita beli item ya di toko-toko ya di swalayan, setiap produk kan ada ini ya, ada barcode-nya. Jadi kita beli, nanti kita ke kasir, nanti ada scanner, langsung yang keluar adalah harga. Nah, tapi di dunia biologi yang keluar itu bukan harga, tapi nama spesies. Ya, misalnya kita jalan ke hutan, kita nggak usah, karena kan pasti kalau hutan tinggi-tinggi ya nggak mungkin kita mencapai material segarnya, daun, bunga, buah ke atas. Kita ambil aja yang ada di dasar ya, di dasar hutan, daun dan kita kumpulkan. Nanti kita ekstraksi DNA-nya, kita masukkan ke PCR dengan menggunakan tentu saja database perlu ya. Nanti kita bandingkan keluar nama spesies. Nah seperti itu. Kedepannya seperti itu. Jadi sebenarnya ini mengakselerasi kekayaan tumbuhan kita dan hewan
yang ada di Indonesia ya, hanya ya, baru 10% lah yang sudah dinamai. Ya, kita perlu mempercepat kegiatan identifikasi dan kegiatan inventarisasi ya dengan menggunakan teknologi DNA barcode ini supaya kita punya semua tanaman hewan mikrobak itu tuh kita beri nama semua. Ya, ini mudah-mudahan tercapai. Next, oke. Tadi saya sampaikan karakter molekuler itu ada 3 ya. Selama ini ada DNA, RNA, dan protein. Tapi kenapa dalam kegiatan biodiversity kebanyakan menggunakan DNA? Ya, yang pertama DNA itu stabil, ya. Karena stabil, DNA itu bisa transferable. Jadi kita bisa mentransfer DNA dari organisme satu ke organisme yang lainnya yang tanpa batas gitu. Ya, dari bakteri kita pindahkan ke hewan, ke tumbuhan. Nah, sekarang ada istilah genetically modified organism ya, GMO. Nah, itu membuktikan bahwa DNA itu stabil. Yang kita transfer itu bukan RNA, bukan protein, tapi yang ketiga travelable. Ya, DNA bisa dibawa kemana-mana. Saya punya pengalaman, saya bawa DNA juicer ke hutan. Waktu saya S3, saya ke hutan-hutan dunia. Di Afrika, di Asia, di Australia, di Amerika, dan tempat-tempat yang lain. Saya bawa DNA juicer, saya bawa ke hutan, saya isolasi DNA di hutan, saya campurkan dengan buffer, ya. Selama berjam-jam saya terbang dari hutan ke lab, itu mungkin lebih dari 10 jam, dia bisa kita analisis pada saat di lab. Jadi tanpa ada perlakuan khusus, easy to handle. Jadi kalau RNA nggak mungkin ya, kita isolasi RNA di hutan, rusak dia kita bawa, apalagi protein, ya, yang mudah sekali terdinaturasi. Nah, recordable, DNA itu recordable. Kita bisa mengisolasi dari fosil, dari herbarium. Saya bekerja dengan orchid. Waktu saya studi itu, saya ke Harvard Herbarium di sana. Ada peneliti di sana, kolaborator kami. Ini sangat endemik ya di Vietnam. Kami punya herbariumnya. Saya isolasi DNA dari herbarium. Itu berarti recordable. Jadi saya tumbuhannya udah nggak ada, tapi saya bisa bentuknya seperti apa. Nah, seperti itu recordable. Dan yang terakhir sustainable. Jadi kita bisa, ini biasanya pada hewan. Kita bisa misalnya hewan-hewan yang teman-teman yang bekerja di hewan, misalnya hewan-hewan macan ya, yang nggak bisa kita mengambil DNA-nya karena harus perang dulu kan. Kita ambil dari tempat dia duduk. Kita ambil dari tempat si hewan itu misalnya mengeluarkan kotoran. Kotorannya kita isolasi. Ya. Dari rambut-rambut itu kita bisa isolasi dia. Jadi sistemnya kita tidak akan kesulitan mendapatkan bahan. Saya pernah pada saat saya di hutan Vietnam, ada tumbuhan endemik, di situ tumbuhannya udah nggak ada, tapi ada karena orchid anggrek itu bersimbiosis dengan jamurnya saya ambil, saya isolasi. Jadi kita tidak akan kekurangan lah data DNA dari lingkungan ya, maksud saya sustainable itu, yang kita sebut environmentally DNA, eDNA. Tuh, silakan Ibu lanjutkan. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa ada 3 genom, ya, ada inti, mitokondria, dan plastida. Nah, kita tinggal pilihannya. Biasanya kalau pada hewan itu barcode-nya sudah definite ya, sudah stabil, sudah established nih, yaitu di mitokondria, COI ya, sitokrom oksidasi 1. Tapi kalau di tumbuhan itu masih dalam pencarian nih, ya, saya juga masih pencarian.
Tapi jarang di tumbuhan kita menggunakan mitokondria karena begitu concern, ya, tidak ada informasi di sana yang kita ambil. Ya, kita di tumbuhan kita menggunakan inti dan kartida. Oke, saya tidak akan membahas perbedaannya ya. Bisa dilanjut dulu. Nah, bagaimana kita bekerja dengan barcode? Ya, seperti biasa, Bapak Ibu, kawan-kawan, kolega, adik mahasiswa, kita isolasi DNA kita, baik itu isolasi di hutan, di lab, dan sebagainya. Karena kita sekarang sudah banyak mesin-mesin portable. Ya, sekarang kita bisa PCR di hutan. Ya, dengan kita bawa PCR yang portable dengan well-nya hanya ada 5-10 dan mudah kita bawa di ransel kita. Jadi kalau sequencing mungkin enggak ya. Nah, nanti di lab kita tinggal lakukan finalisasi dan akhirnya kerja-kerja bioinformatik. Nah, sebenarnya kita setelah kita isolasi, ekstraksi, PCR, sequencing, nanti kita akan mendapatkan sequence-nya, kita masukkan ke dalam database, nanti kita akan gunakan untuk membanding-bandingkan. Bisa dilanjut dulu, Untung. Nah, dalam bekerja dengan DNA barcode itu ada 3 kriteria. Ya. Yang pertama adalah diskriminasikah fragmen yang kita gunakan itu universalkah atau robust enggak? Jadi ada 3. Kita akan bahas satu one by one ya. Next. Nah, diskriminasi. Nah, ini kita harus mencari lokus-lokus yang benar-benar memiliki level diskriminasi yang tinggi. Ya, ini dijelaskan di next slide. Nah, ini misalnya, ini ada 3 foto, ada 3 contoh. Ada yang satu, yang paling atas itu yang tidak bisa digunakan sebagai barcode karena conserve. Nah, di mitokondria tumbuhan ini kasusnya seperti ini, sangat completely conserve ya, jadi nggak bisa kita gunakan dan tidak informatif. Yang tengah itu bisa digunakan sebagai barcode, tapi ini masih juga tidak ya, gagal lah ya istilahnya, karena terlalu variatif, ya, terlalu variatif. Kalau terlalu variatif nggak bagus juga. Kalau yang di atas terlalu konsep nggak bagus juga. Yang di akhir, yang di bawah tuh itu yang sangat bagus. Tidak konsep, tidak variatif. Kurang lebih kalau kita lihat level konservasi, level similarity-nya itu sekitar 70%. Nah, ini baru bisa kita gunakan sebagai barcode. Sehingga pada saat dalam kondisi yang di akhir ini, yang paling bawah ini, kita bisa mendesain primer mana yang cocok, region mana yang bisa kita jadikan primer ya. Oke, next. Nah, sekarang yang kedua universal. Kita tahu bahwa protokol yang seperti saya sampaikan bahwa DNA barcode itu protokolnya ya PCR. Ya. Kita kita perlu primer yang kalau kita amplifikasi di tempat yang berbeda itu akan menghasilkan hal yang sama, band yang sama. Itu universal. Jangan sampai kita mendesain primer barcode di lab saya bisa, di lab Ibu Woli nggak bisa, di labnya Ibu Liska, di labnya yang lainnya nggak bisa. Nah, itu tidak universal. Makanya ini perlu ketelitian dalam mendesain primer. Next. Nah, yang terakhir harus robust. Kita harus memilih lokus-lokus yang pada saat kita amplify itu single band. Ya, single band. Tidak lebih dari satu band. Jadi harus benar-benar. Jadi kalau misalnya single band, biasanya kan kalau single band itu harus benar-benar jangan sampai kalau pada saat sequencing malah jadi banyak yang duplikasinya ya. Banyak yang biasanya kalau yang single sequencing itu sangat sensitif terhadap duplikasi. Nah, biasanya sekarang apalagi tekniknya sekarang ada NGS ya, next generation sequencing, itu lebih mantap lagi itu. Nanti akan saya ceritakan di akhir.
slide. Next slide. Wah, saya jadi merepotkan Ibu Woli ini. Nah, ada dua pendekatan ya Ibu Bapak, kawan-kawan, adik mahasiswa, kolega. Ini kita akan menggunakan semua the whole barcode atau kita akan mengembangkan mini barcode. Pengalaman saya mungkin beda dengan pengalaman Ibu Bapak, bahwa yang the whole barcode itu sebenarnya kurang sensitif. Misalnya kalau pada ITS region itu kira-kira panjang 700. Pada kelompok tertentu memang oke, tapi kelompok yang lainnya nggak oke. Ya, jadi kita perlu membangun mini barcode. Jadi kita mendesain internal primer di dalam full barcode itu. Ya. Nah, ternyata mini barcode itu saya alhamdulillah selama ini bisa lah ya bisa menggunakan beberapa primer yang berkembang internal primer untuk berbagai keperluan ya. Bisa dilanjut Ibu Woli? Nah ini misalnya jadi misalnya panjangnya 670 fullnya ya, terus kita mengembangkan mini barcode yang panjangnya 343, yang panjangnya 200, 300, bahkan 50 sampai 100 itu bisa kita jadikan sebagai mini barcode. Oke, next. Nah, ini misalnya contoh ya, ini yang saya lakukan di ITS Region itu saya mengembangkan internal primer untuk beberapa kelompok pertumbuhan tertentu. Oke, next. Nah, sekarang ini saya lakukan in silico PCR karena pandemi. Biasanya kita lakukan in vitro, ya, di lab gitu ya. Nah, sekarang 2 tahun pandemi sejak awal 2020 sampai akhir 2021 kemarin, saya dan mahasiswa kebanyakan menggunakan in silico PCR. Ya, jadi, nah nanti mungkin setelah kita menggunakan in silico PCR, nanti primer yang sudah kita desain nanti kita teskan secara in vitro. Nanti setelah mungkin tahun ini ya, setelah pandemi berakhir. Oke, ini ada beberapa sebelumnya dulu Ibu, yang tadi dulu. Ya, ini ada beberapa primer. Ya, yang ini. Ya, ada beberapa software yang bisa kita gunakan untuk melakukan in silico PCR. Misalnya fast PCR. Dulu awal-awal berkembangnya fast PCR itu gratis. Sekarang sudah mulai berbayar. Sekarang mulai berbayar karena banyak yang menggunakan ternyata. Ya, salah satunya ya saya gitu yang menggunakan fast PCR. Tapi berbayar, tapi tidak terlalu mahal untuk yang dosen dan mahasiswa. Next. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Bagaimana aplikasi DNA Barcode itu? Ya kita digunakan untuk melihat status taksonomi. Oh, ini masuknya kemana ya? Ini masuknya kayak di Karawang itu ada yang namanya Timun Apel. Ya, mungkin ada yang orang Karawang. Timun Apel itu di sepanjang jalan Karawang, baik itu di jalan utama maupun di gang-gang itu suka dijual tuh. Ya, jadi bentuknya seperti apel tapi rasanya melon. Nah, orang masih bingung nih. Saya kebetulan bekerjasama dengan peneliti di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ya, jadi mereka di Karawang tuh ada sentra industri, sentra kebun sentra untuk pengembangan kebun apel. Ya. Dan tahun 2019 2020 kita bekerjasama, kita mengembangkan bagaimana status filogenetik atau status taksonomi dari timun apel ini. Ternyata timun apel itu subspesies dari melon, bukan dari ketimun. Itu ini ya, dengan menggunakan DNA Barcode kita bisa menjawab masalahnya. Terus yang kedua ketiga itu terkait dengan tema yang saya bawakan, biomanagement, conservation, bagaimana kita monitor, terus biosecurity-nya. Nah, ini yang biosecurity, bagaimana kita membangun barcode untuk yang spesies-spesies tumbuhan
yang berasal dari luar, ya, yang alien maupun yang invasif. Jadi banyak kan itu ya tumbuh-tumbuhan yang kalau orang-orang awam nggak tahu ternyata bukan tumbuhan kita nih, tumbuhan dari Amerika, dari Afrika, dan itu biasanya menyedot hara gitu kan, sangat berbahaya bagi tumbuhan asli kita. Nah itu kita buat barcode. Nah sekarang itu untuk yang alien and invasive species, untuk barcode itu sedang saya kerjakan. Dan untuk bioforensik ya, terus untuk di disease detection ya seperti COVID itu pakai barcode. Terus untuk dalam dunia agriculture itu untuk digunakan untuk meningkatkan genetik makeup dari spesies yang dihilangkan dan seterusnya. Di next slide akan saya berikan beberapa contoh kisah-kisah saya terkait dengan, nah ini karena menurut saya identifikasi itu bagian dari bagaimana kita mengkonservasi, karena disitulah kita bisa menginventarisasi tanaman-tanaman kita. Nah ini menggunakan PCR, ini menggunakan in vitro PCR. Jadi kita melakukan analisis filogenetik dan sebagainya. Nanti yang setelah kita buat konsensus sequence-nya. Nanti kita desain primer. Nanti kita tes primernya sampai kita mendapatkan primer yang bagus dan menghasilkan satu zat. Ini misalnya ini pada tahun 2018 saya bekerja dengan orchid kelompok anggrek. Nah ini ada empat kelompok ya, saya lihat bisa kita lihat di gambar ini. Kelompok satu itu saya buat barcode-nya, itu ukurannya primernya dengan amplikon sekitar 190 pasang basah. Itu udah saya pakaikan. Nah untuk yang dua itu di atas 200. Itu kalau misalnya ada apa, kita menemukan spesies anggrek yang lainnya, kita pakai primer ini, kita uji, nah berarti dia kompetitif. Tuh ya, ini masih menggunakan ini kalau kita menggunakan PCR in vitro. Next. Nah, kegiatan yang kedua, bagaimana kita memproteksi tanaman kita. Ya, ini saya bekerja tahun 2000 ini tahun 2005 nih ya. Saya bekerja dengan teman-teman di Australia. Yuk kita Australia dan Afrika. Ya, bagaimana kita memproteksi supaya tidak tidak ada pencurian lah. Yang dari Australia itu warnanya hitam, black box hitam, merah itu Afrika, dan yang kuning itu Asia. Nah, kita bangun itu yang Australia. Jadi kalau misalnya kita bangun DNA barcode-nya, jadi ini punya, kita bisa mengklaim, ini punya Australia, ini punya Asia, yang ini punya Afrika. Ini udah tahun 2005 udah agak lama. Next. Saya juga bekerja dengan mangga, dengan teman-teman di di Thailand, ya. Jadi kita buat barcode topik, ayo kita buat barcode 2010-2011, ini publikasi 2011. Ternyata untuk yang Thailand itu ada di bawah, itu bisa kita bangun lagi. Karena sekarang kalau sebelumnya itu pasar dari pasar suka terjadi kecurian lah, ya. Ini punya Indonesia, padahal ini punya Thailand atau sebaliknya. Sehingga dengan pengembangan ini kita bisa memproteksi, memonitor perjalanan mangga secara genetik. Next. Nah, kegiatan lainnya adalah bagaimana kita melihat phylogenetic diversity. Ini juga bisa kita lakukan dengan menggunakan barcode. Next slide. Nah ini, kalau kita lihat mana yang akan nanti punah, kita bisa melihat dengan cara menghitung cabang-cabang. Ini merupakan NG ya, neighbor joining tree. Jadi kalau yang paling yang gambar atas itu high phylogenetic diversity, itu pasti ini spesiesnya belum punah. Kita bisa duduk tenang. Tapi kalau udah di bawah low phylogenetic diversity, ya, yang merah-merah tadi cabang itu sedikit dan pendek-pendek, itu harus kita curigai. Itu artinya kita harus bagaimana kita men-set konservasi, mana yang harus dikonservasi, mana yang tidak.
prioritasnya lebih. Jadi kalau misalnya di sini ada saya gambarkan yang paling kanan gambar ABCD, itu AB itu sangat rentan untuk punah, langka, sehingga perlu kita lakukan konservasi. Ya, kalau konservasi genetik nggak cukup, kita lakukan konservasi yang lainnya. Ya, dengan menggunakan seperti jaringan, hibridisasi dan sebagainya. Oke, next Bu. Nah, ini sekarang, ini tahun 2022 nih mahasiswa saya, kebetulan ada yang hadir mahasiswa saya nih, bekerja dengan bagaimana kita mendeteksi sejak dini tanaman langka. Ya, tanaman langka. Karena secara intrinsik dan faktor ekstrinsik itu tanaman terjadi yang namanya instabilitas genom. Jadi genomnya itu instabil. Kalau tanaman-tanaman yang nggak stabil genomnya, itu cenderung dia tidak akan mudah beradaptasi dan akhirnya tidak akan bisa bereproduksi dan berkembang. Nah, dari sisi genom ini, maka bisa kita kembangkan level genomnya. Jadi ini saya menggunakan RBCL, ada tiga mahasiswa yang terlibat di sini. Ada yang menggunakan RBCL, ada yang menggunakan MAKE, dan ada yang menggunakan INVI. Nah, ternyata alhamdulillah mahasiswa saya yang bekerja dengan RBCL ini mendapatkan primer barcode, ya, yang bisa mendeteksi wah, tanaman ini apa namanya mau apa akan langka nih, ayo kita jaga gitu. Jadi sejak dulu udah kita apa namanya katakan gitu ya, jangan sampai kita asik-asik aja, nggak taunya kita udah nggak tahu lagi di mana. Kayak misalnya ada tuh buah, saya sering waktu SD saya sering makan itu ya, saya lupa, kecapi misalnya. Nah sekarang kecapi udah kagak ada ibu bapak. Sawo juga udah jarang kan. Kita enak-enakan aja peneliti. Nah kayaknya kita perlu pengembangan DNA barcode untuk ini. Makanya saya menginisiasi dengan melibatkan mahasiswa S1 saya untuk ini. Oke, next. Nah ini tiga data dari tiga mahasiswa saya yang mungkin sebentar lagi akan sidang. Ini ada IPS, ini RBCL, ini MAKE. Itu yang langka. Itu misalnya ini saya mentes 10 ya. Saya meminta mahasiswa untuk mentes 10 tanaman yang langka. Ya, ini ternyata kayaknya ITS sama RBCL lebih powerful dibandingkan MAKE. Ya. Dari 10 ini ITS bisa 6 spesies yang bisa dideteksi bahwa ini misalnya Inisia juga ini akan langka atau akan langka. Dengan EBCL ini nggak bisa, nanti nggak bisa, dan seterusnya. Korea Retrosula ITS tapi nggak bisa, tapi dia bisa di EBCL dan MAKE. Nah itulah kalau pada tumbuhan memang beda dengan pada hewan ya. Kalau hewan itu bisa kita ini. Ini masih terus berlanjut. Nah sekarang kedepannya mungkin saya akan mengembangkan barcode untuk spesies-spesies asing dan spesies-spesies yang invasif. Nah next adalah, nah di sini penggunaan next generation sequencing. Nah di sini kita bisa menggunakan bahan-bahan kering yang sudah terfragmentasi seperti herbarium, fosil, sehingga memudahkan. Nah, dengan teknik-teknik tertentu menggunakan next generation sequencing ini nggak ada masalah ini. Jadi kita bisa sekaligus ya at the same time kali running kita bisa men-sequence fragmen-fragmen kecil dari berbagai lokus-lokus di genom kita. Jadi ya itu mungkin ya yang ingin saya sampaikan. Udah ditutup. Lebih baik kita nanti diskusi saja Bapak Ibu. Apa namanya kegiatan DNA barcode untuk konservasi. Jadi satu nuhun, thank you, arigatou gozaimashita ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan, berkomentar silakan, saya siap untuk berkolaborasi nanti ke depannya. Saya tutup dulu, saya kembalikan ke Ibu Liska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Taufik atas pemaparan
materinya yang singkat, padat, jelas, to the point, very clear gitu ya, Prof ya. Jadi, tapi mengundang banyak tanya ini sepertinya, termasuk dari saya sendiri, Prof. Nanti semoga ada waktu untuk bertanya. Saya berikan dulu, punten Bapak Ibu, mungkin rekan-rekan mahasiswa, jika ada yang ingin bertanya terkait pemaparan dari Prof Topik tadi, materi yang sangat menarik. Wah, ada Bu Woli yang sudah raise hand. Coba ada Bu Woli dan Ibu ya, Ibu atau Mbak ini ya, Mbak Rita Maliza. Kita ke Mbak Rita dulu, punten boleh Bu Woli? Mungkin nanti setelah itu ke Bu Woli ya. Oke, mangga Ibu atau Mbak ini, Rita Maliza, mangga. Terima Bisa kasih Bu Rizka. Ya, mangga Ibu. Katanya. Bu Woli mohon maaf, padahal Bu Woli duluan ini. Oh, dikira takutnya mahasiswa Ibu. Ya, kalau Bu Woli kan dikira. Ya Ibu. Oh iya, ya salam kenal Ibu. Maka Ibu. Oke. Selamat pagi Prof Taufik Hidayat. Ohayo gozaimasu Prof. Ohayo gozaimasu Ibu Rita. Ini saya mohon maaf nggak on kamera Prof karena lagi di rumah sama anak-anak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih sekali Prof atas penyampaian materinya, sangat menarik dan menambah wawasan saya. Jadi saya fokusnya memang molekular endokrin, tapi saya tertarik tadi ketika Prof menyampaikan mengenai desain primer, tidak hanya spesifik menggunakan COI, tapi tadi ada inner primer atau mini primer ya Prof? Di slide yang Prof jelaskan tadi. Saya tadi lupa mencatat mini primer ya Prof ya? Konfirmasi. Internal primer. Oh, internal primer. Oh, internal primer. Nah, saya ingin menanyakan di sini, Prof. Untuk internal primer ini berarti kita mendesain lagi lebih spesifik, tapi dalam jumlah base pair yang lebih kecil. Nanti sesuai dengan Prof bilang tadi, kita bisa in silico PCR dulu. Nah, pas di running, apakah kita menggunakan multiplex internal dengan primer COI atau dipisah itu? Ini lebih ke teknis di labnya yang pertama. Yang kedua, mengenai pengambilan sampel pada misalnya pada hewan, pada spesies hewan langka, misalnya katak. Dari pengalaman Prof selama ini, sampel apa yang Prof ambil misalnya pada katak supaya tidak membunuh hewan tersebut? Apakah cukup dari air, liur, atau cairan atau sebagaimana? Itu saya mohon informasi dari Prof ilmunya. Terima kasih Prof. Ya. Oke, terima kasih Bu Rita. Ini saya langsung jawab atau Mangga Prof? Langsung Mangga jawab Prof, aja. langsung jawab aja. Ibu Rita, terima kasih pertanyaannya. Bagus pertanyaannya Ibu Rita. Jadi untuk mekanismenya itu nanti bisa kita kita lakukan ya pakai multiplexnya, pakai single plex silakan aja. Tapi yang penting boleh juga kan kalau kita menggunakan in silico PCR itu kadang-kadang amplikonnya di bawah 100 ya, di bawah 100, bahkan ada yang 50, dan itu kayaknya susah dideteksi pada kalau kita pakai PCR in vitro. Karena marker laddernya nggak sampai 50. Nah, itu yang jadi kendalanya. Sampai sekarang belum ada, tapi saya sudah berdiskusi dengan perusahaan, kira-kira bisa nggak menyediakan marker ya itu 50 misalnya. Ya, itu sehingga kita bisa menggunakan in vitro dan in vitro nanti in vitro. Nah gitu. Jadi untuk multiplex silakan aja, itu mah istilahnya ya kan nanti mahasiswa yang bekerja ya. Nanti mahasiswa yang satu kamu pakai multiplex, kamu pakai yang single plex ya, itu nanti bisa parameternya bisa kita atur aja itu. Terus yang kedua tentang pengambilan sampel, kebetulan saya mengambil sampel, saya kan botani ya Bu Rita. Kalau untuk hewan, katak misalnya, kita misalnya Ibu Rita takut megang katak misalnya, bagaimana kita supaya dapat sumber DNA-nya, itu kita bisa ambil dari air liurnya, tapi air liur masih megang-megang juga ya. Masih megang juga kan? Iya Bro. Iya, beli kan? Itu mungkin ambil dari koloni telurnya.
Nah, koloni telurnya, di koloni telurnya itu pasti ada, insya Allah di situ ya, saya juga belum tahu ya, insya Allah di situ pasti ada, kita bisa ambil DNA-nya, environmental DNA, di mana dia kita ambil sebuah wadah khusus ya untuk dia berkembang biak di situ. Nanti bisa kita ambil airnya. Nah gitu. Apalagi sekarang kalau misalnya menggunakan NGS gampang sekali. Kita ambil airnya, kita